Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita rencananya mau ikat burung. Tapi dari tadi pagi hujan ya, ini baru selesai hujan. Masih basah ranting-rantingnya, jadi terpercuma juga kalau kita pasang pulut. Nggak akan lengket itu karena rantingnya pada basah. Burungnya nggak akan lengket kakinya karena kakinya basah. Karena lokasinya di sini teman-teman. Kalau di bawah sana teman-teman, kita pernah mengeksplor di bawah sana di video kita yang sebelumnya. Dimana di daerah sini masih banyak ya burung-burung lepasan ya teman-teman. Saya pernah dapat murai batu, juga pernah kacer, teman saya dapat kacer, lovebird juga ada, cuca hijau. Cuma cuca hijau saya belum pernah dapat, tapi sempat ada main-main kesini teman-teman. Ya begini lokasinya teman-teman, di belakang sekolahan. Ini juga cuacanya masih mendung-mendung teman-teman. Kadang cerah, tahu-tahu mendung lagi. Kita nyantai dulu ya teman-teman. Mau mikat juga masih pada basah ranting-rantingnya, jadi percuma. Ya kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi dulu teman-teman. A few moments later. Ngopi teman-teman, sembari menikmati kopi kita dengar-dengar kicauan suara burung dari kejauhan. Sambil nikmati kopi kita berteduh di bawah pohon mangga, nikmati angin sepoi-sepoi, angin laut ya teman-teman. Soal di sebelah ujung sana depan saya ini laut. Ya jarak-jarak 3-4 kilo lah. Nggak nyampe ya, mungkin 2 kiloan lah kurang lebih. Jadi dari sini kita bisa mendengar suara ombak ya teman-teman. Cuacanya kadang panas, kadang mendung ya teman-teman. Jadi mau mikat juga jadi kayak malas-malesan teman-teman. Soalnya nanti udah capek-capek, hujan. Jadi kita nyantai dulu sambil ngopi di sini. Kadang ya kangen juga untuk mikat di tengah hutan lagi teman-teman ya. Dulu pernah sebelum masa-masa pandemi ya, beberapa tahun yang lalu itu kita ke hutan. Pernah juga sampai ke hutan Bukit Suharto. Mungkin teman-temannya di Balakawan tahu lah Bukit Suharto kilometer 50 ke atas itu. Ya itu juga terkenal angker ya teman-teman. Sempet masuk di podcastnya di RJ5 ya, Mas Fajar Aditya. Kalau nggak salah ada itu, nanti linknya saya taruh di deskripsi itu, tentang Bukit Suharto.
Kita juga pernah di situ mikat, awal-awal mikat situ ikut teman. Ya biasa aja sih kita mikat. Pernah juga sampai menjelang maghrib itu. Nah itu sempat juga sih ada kejadian serem-seremnya dikit sih, cuma nggak terlalu serem. Jadi menjelang maghrib itu tiba-tiba ada suara burung. Sebenarnya kita juga udah mau pulangan, itu udah beres-beres, bulu dicabut. Nah tiba-tiba begitu kita mau pulang, sebelum keluar dari hutan itu, kita dengar suara burung yang gacor banget teman-teman. Kalau nggak salah jenis kolibri wulung, gacor. Suaranya itu udah kayak MP3, nggak diam itu, nggak ada jeda. Kita juga tertarik juga sebenarnya sih, diam sebentar. Wah ini lumayan ini kalau sampai bisa dipikat ini. Akhirnya kita urungkan niat buat pulang, kita maju lagi, masuk lagi ke dalam hutan. Namun tiba-tiba saya mencium seperti bau walang sangit ya teman-teman. Walang sangit sejenis ini serangga yang bau yang khas gitu teman-teman. Mungkin bisa di googling itu walang sangit. Kalau di orang Jawa sih bilangnya walang sangit. Nggak tahu di daerah lain apa. Nah itu baunya nyengat teman-teman. Nyengat. Saya cari binatangnya, nggak ada di sekitar kita, memang nggak ada binatangnya. Tapi mungkin karena saya nggak peka ya tentang hal-hal yang goib gitu, nggak peka. Teman saya ada salah satu yang peka. Jadi mungkin jadi beliau itu kayaknya melihat, cuma nggak cerita sama kita saat itu, nggak cerita. Jadi beliau melihat, dia langsung tiba-tiba membakar rokok, dibuang ke arah tebing gitu teman-teman. Habis itu ya biasa kita pulang, nggak jadi mikat burung itu karena memang sudah terdengar suara azan maghrib dari kejauhan teman-teman. Akhirnya kita keluar hutan seperti biasa. Kejadian anehnya sih nggak begitu, karena kita nggak lihat ya, cuma salah satu teman kita aja yang lihat. Ternyata setelah beberapa hari itu teman cerita bahwa pada saat kita semua mencium bau walang sangit itu, ternyata di situ ada makhluk, ya boleh dibilang mungkin jin penunggu hutan situ. Wujudnya sih katanya teman saya yang bisa lihat itu kayak kakek beserta cucunya, dan dia berkomunikasi lah, mungkin secara batin atau apa saya nggak tahu. Berkomunikasi sama teman saya itu, sebut aja Pak Bowo. Pak Bowo ini komunikasi, dia si kakek itu minta titip cucunya ini mau ikut ke jalan luar itu menuju ke makam yang ada di pinggir jalan kilometer 50 kalau nggak salah, atau 55 ya. Nah di situ jadi ternyata beliau ikut di motor yang saya bonceng ini. Jadi mungkin ada di tengah-tengah antara saya dan teman saya. Saya yang dibonceng, teman-teman posisi saya dibonceng, teman saya yang bawa motor yang bisa melihat itu. Nah itu motor memang jalannya saat keluar dari hutan itu memang agak berat sebelum melewati makam di pinggir jalan itu, memang berat. Tapi setelah melewati makam lancar teman-teman. Ya itu juga sih, saya begitu dengar begitu juga merinding juga, karena kita nggak tahu sih. Jadi saya cuma bisa mencium aroma walang sangitnya aja. Kalau ngeliat yang gitu-gitu enggak. Saya pikir juga hewan-hewan biasa yang bau di situ kan banyak hewan, apalagi serangga yang banyak di hutan. Serangga yang aneh-aneh juga yang nggak pernah kita lihat juga ada. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau masuk hutan ya kadang-kadang ada yang tersesat, teman ada juga nggak ketemu jalan pulang. Nah ceritanya banyak lah. Itu juga yang bikin kita ngangenin mikat burung di hutan. Selain burungnya juga bagus-bagus. Ya mungkin kita cari waktu lagi untuk ke sana. Mau kita bikin vlog juga lah, karena zaman dulu kan saya belum punya YouTube, jadi belum sempat nge-vlog. Ada beberapa kali masuk hutan daerah kilometer 60, 38. Kayak seru deh di situ teman-teman.
Katanya cuaca juga kurang bersahabat ya teman-teman. Mungkin untuk acara Mika di sini kita tunda dulu karena cuacanya masih kadang panas, kadang mendung. Oke teman-teman, mungkin lain waktu kita sambung lagi obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.